Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani a'azzakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang perencanaan atau planning atau takhtid. Setiap individu, setiap komunitas, setiap keluarga, bahkan setiap perusahaan atau yayasan, lembaga dakwah butuh yang namanya perencanaan. Sebagaimana seorang pakar manajemen mengatakan, kalau tidak membuat perencanaan, maka secara otomatis atau berarti Anda akan merencanakan sebuah kegagalan. Karena pada perencanaan inilah kita menentukan apa yang menjadi sasaran kita, siapa yang melaksanakan, bagaimana melaksanakannya, bagaimana waktunya, pembiayaannya, dan seterusnya. Ada 2 poin besar yang kita akan bahas dalam perencanaan ini. Yang pertama, strategi dan kebijakan. Yang kedua nanti atau poin B, implementasi atau pelaksanaan atau perwujudan atau praktek dari perencanaan. Kita masuk kepada poin A, strategi dan kebijakan. Perencanaan adalah menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Jadi, apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan juga bermakna meliputi tindakan memilih atau membuat serta merumuskan aktivitas atau program yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan di masa datang. Oleh karena itu, tentu yang direncanakan adalah aktivitas yang terkait dengan sasaran atau tujuan yang akan dicapai di masa datang. Dan tentu harus memilih timing atau waktu yang tepat, pelaksana yang tepat, budgeting kalau dia punya budgeting atau pendanaan yang tepat, serta ada waktu untuk mengontrol nanti perjalanan program yang telah direncanakan itu. Ada 3 kelompok besar atau tipe dalam perencanaan. Ada perencanaan jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Jangka pendek kurang dari 1 tahun yang sifatnya penjadwalan semua program-program atau kebijakan pemberdayaan sumber daya yang ada, manusia, sarana dan prasarana, serta alat dan lain sebagainya. Semua terjadwal dengan baik sehingga dia bisa mulai bergerak secara paralel atau secara bersamaan. Memasuki tahun kedua, maka sudah mulai dalam perhitungan laba, pertumbuhan laba. Melihat kalau dalam skala perusahaan, karena profit oriented yang menjadi sasaran, maka tentu pertumbuhan laba yang segera dilihat. Apakah ini menjanjikan atau tidak? Apakah program ini atau action ini atau kegiatan ini mengarah kepada pertumbuhan laba atau tidak? Ya, ini dalam jangka 1 sampai 5 tahun. Walaupun biasanya bagi laba dalam perusahaan ketika ada banyak pemegang saham itu biasanya per tahun, ya sesuai dengan kesepakatan, bisa juga sampai per 5 tahun baru bagi keuntungan. Selama perusahaan itu dalam pergerakannya dari tahun ke tahun, dari tahun pertama sampai tahun kelima sudah menunjukkan pertumbuhan laba yang signifikan, maka tentu para pemegang saham biasanya bersemangat dan tidak ingin bagi laba per tahun karena akan sedikit dan akan lebih banyak mereka akan puas menerima bagi hasil ketika sudah perusahaan itu berjalan sudah 5 tahun. Kemudian pasca 5 tahun, ikhwas sekalian, dia lebih banyak bergerak pada mempertahankan laba sekaligus meningkatkan kualitas produk karena sudah ada pasti saingan-saingan dan mungkin ada verifikasi atau variasi dari produk-produk yang
dihasilkan oleh perusahaan itu. Kemudian, apa keuntungan sebuah perencanaan? Yang pertama, aktivitas atau program terarah ke sasaran yang telah ditentukan. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang akan terjadi apabila ini, apa yang terjadi apabila tidak ini, dan seterusnya. Sebagaimana misalnya dalam skala mikro, person, seorang talib, seorang mahasiswa istibah misalnya, akan menjawab pertanyaan, kalau saya tidak belajar, apa yang terjadi? Kalau saya tidak meroja, apa yang terjadi? Kalau saya tidak menghafal matan atau mutun, apa yang terjadi? Kalau saya tidak menghafal ayat-ayat Al-Quran, maka bagaimana dengan mata kuliah Quran saya, dan seterusnya. Seperti itulah, maka setiap kita harus punya perencanaan. Yang ketiga, memberikan sebuah dasar atau landasan untuk melakukan pengawasan atau controlling. Apakah perencanaan itu berjalan ya dengan baik atau tidak, atau apakah kegiatan itu sesuai dengan perencanaan atau tidak. Yang keempat, mendorong orang untuk lebih memberikan prestasi, apalagi kalau ada janji bahwa setiap berprestasi ada awards, ada apresiasi dari perusahaan. Kemudian, dalam perencanaan ada beberapa yang perlu direncanakan dengan matang. Pertama, perencanaan laba. Perencanaan termasuk perencanaan jenis jangka menengah 5 tahun ya. 1 sampai 5 tahun seperti dalam tabel tadi. Yang kedua, usaha untuk memperbaiki laba terutama untuk produk tertentu pada periode 1 tahun atau lebih. Jadi ketika berjalan 1 tahun lebih, maka mulai starting perhitungan laba sampai 5 tahun itu selalu harus dikontrol bagaimana perencanaan yang terbaik untuk meningkatkan laba dari sebuah perusahaan. Ada perencanaan produk, perencanaan jangka panjang seperti dalam matriks tadi, dari perkiraan penjualan masa yang akan datang yang diinginkan dibandingkan dengan neraca laba atau rugi sehingga dapat menetapkan program selanjutnya. Bagaimana setelah 5 tahun? Bagaimana dengan produk dan keuntungan? Apakah keuntungan bisa lebih bertambah ketika variasi produk atau tidak? Ya. Kemudian ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini adalah bagaimana cara pendekatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Apakah pemilihan tempat itu tepat? Yang ketiga, konsentrasi pada marketing secara lebih luas lagi. Yang keempat, kacaukan isu yang bersangkutan yang bisa menghambat marketing atau kegiatan dan gunakan taktik-taktik tertentu ya dalam memperlancar marketing kita. Kemudian ikhwas sekalian, azakumullah, ada perencanaan taktis ya. Tujuannya untuk mengidentifikasi tugas-tugas pokok yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis. Ini namanya taktis atau teknik operasional. Ada strategis, bagaimana melaksanakan secara teknis, ini perencanaan taktis. Siapa yang dilibatkan, bagaimana teknis pencapaiannya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, dalam perencanaan itu ada kebijakan atau polisi oleh seorang manajer, ya, yaitu berupa petunjuk menyeluruh secara tertulis, lisan atau tertulis, yang implikasi menetapkan batas-batas umum serta arah yang di mana tindakan manajerial akan dilaksanakan. Biasanya dalam istilah manajemen itu SOP, standar operasional prosedur, atau prosedur standar operasional di lapangan, juknis atau juklak, petunjuk teknis atau petunjuk juklak. Itu lahir dari sebuah kebijakan seorang manajer. Kenapa seorang manajer ya butuh yang namanya kebijakan ya? Yang pertama, membantu para manajer dalam mencari jawaban apa yang harus dilakukan ya, dengan melihat keadaan di lapangan. Yang kedua, memberikan arti kepada sasaran yang akan dituju tentu bagi pelaksana program itu. Dan yang ketiga, memberikan motivasi bagian yang bekerja pada bidang itu atau pada program itu atau pada sasaran yang telah ditentukan. Kemudian bagian B, implementasi perencanaan atau pelaksanaan perencanaan atau tatbik dari perencanaan. Langkah-langkah perencanaan ya. 1, jelaskan isu utama atau sasaran utama. Yang kedua, jelaskan aktivitas yang akan dilaksanakan.
Yang ketiga, analisis dan klasifikasi keterangan-keterangan yang diperoleh di lapangan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan. Yang keempat, tetapkan premis-premis atau rambu-rambu perencanaan dan penghalang-penghalang perencanaan itu. Ya. Yang kelima, tentukan rencana utama dan rencana alternatif ketika ada masalah di lapangan. Yang keenam, tetapkan urutan-urutan dan penetapan waktu secara terperinci bagi rencana yang diusulkan tersebut sehingga pelaksana rencana bisa melaksanakan dengan baik, tepat waktu, dan benar. Yang ketujuh, laksanakan pengecekan tentang kemajuan rencana yang diusulkan sehingga bisa segera dievaluasi ketika ada masalah yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, para ikhwah sekalian, azakumullah, pertanyaan mendasar dalam sebuah perencanaan ada 5 W 1 H ya. Yang pertama, what, tindakan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dilakukan. Yang kedua, why, ya, kenapa atau mengapa hal tersebut harus kita lakukan atau harus kita laksanakan. Yang ketiga, where, di mana hal tersebut akan dilaksanakan, ya. Yang keempat, when, kapan hal tersebut akan dilaksanakan. Yang kelima, who, siapa yang akan melaksanakan. Dan how, bagaimana tersebut kita laksanakan. Kalau dibawa kepada diri kita sendiri sebagai seorang mahasiswa di STIBA, misalnya, kita membuat perencanaan bahwa dalam semester pertama ini, ya, sebagai mahasiswa semester 5 misalnya, ya, apa yang harus saya lakukan? Ya. Pilih satu mata kuliah misalnya, ya. Mata kuliah pilihan ini manajemen organisasi, ya. Apa yang harus saya lakukan sehingga nilai saya bagus dan bisa memahami mata kuliah ini. Yang kedua, ya, mengapa saya harus melakukannya? Ya, tentu karena hal ini kita butuhkan dalam kehidupan. Ya. Yang ketiga, di mana saya laksanakan? Ya, dimanapun kita melaksanakan, apalagi sekarang ini COVID pandemi, belajar via daring atau virtual, maka dilaksanakan di rumah. Ya. Manajemen waktu, ya, manajemen diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, terkait dengan murojaah dan seterusnya. Kemudian, kapan saya lakukan? Saya lakukan sesuai dengan pengaturan waktu dari mata kuliah yang Anda telah tetapkan waktunya, kapan murojaahnya MKP ini, kapan murojaah mata kuliah yang lainnya, dan lain sebagainya. Ya. Who, siapa yang melaksanakan? Tentu Anda yang melaksanakan. Kalaupun ada orang yang membantu, sekedar membantu saja untuk menyempurnakan apa yang Anda harus lakukan. Ya. Dan bagaimana hal itu bagaimana cara melaksanakannya? Ya, tentu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ya. Kalau murojaah itu bisa membaca buku, mendengarkan video pembelajaran, kemudian mendengarkan penjelasan lain dari media-media yang lain. Saya kira ini penjelasan singkat para ikhwah sekalian tentang materi ini, dan saya ucapkan jazakumullah khairan. Kita sebagaimana pekan lalu, setelah kita diskusi di grup, kemudian antum semua mendengarkan video pembelajaran ini, dan kita akan ketemu kembali di classroom via Zoom insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.